Salam sejahtera, haleluya. Anugerah Tuhan kembali kita nikmati dan saat ini kita diberi kuat sehat kesempatan untuk mengikuti ibadah doa dan pelajaran Alkitab. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita semua bersyukur. Berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan bagi saya pada sore hari ini. Saya sampai pada bagian akhir dari pelajaran kita yang digali dari kehidupan Esra dan pelayanan Esra dan beberapa bagian di Esra, kitab Esra dan kitab Nehemia. Saya akan tutup dengan satu nas yang sangat kuat dari Esra pasalnya yang ke-8. Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama bagian yang sangat kuat ini, yang sangat memberkati ini. Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sudah saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Esra datang ke tanah perjanjian, pulang dari pembuangan untuk mengajarkan firman kebenaran, mengajarkan kembali Taurat, menguatkan kembali iman yang sudah rapuh, iman yang sudah goncang karena berbagai macam kondisi di tanah perjanjian maupun di tanah pembuangan. Jadi Esra ini sudah bersiap. Persiapannya yang sudah kita pelajari sebelumnya, dia bersiap dengan mempelajari kitab Taurat. Sungguh-sungguh dia paham, dia tahu. Lalu dengan modal ini dia siap pulang untuk mengajar firman kebenaran kepada umat Israel, kepada orang Yahudi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenyataan di lapangan menampar Esra. Begini, tidak semua orang bisa percaya kembali beriman kepada Tuhan di tengah situasi sulit. Tidak semua orang. Bahkan mungkin ada sinisme dari pihak kerajaan sendiri, dari raja. Iya sih, besong beta kasih pulang, bangun itu. Tapi sebenarnya ada kasak kusuk di lingkungan kerajaan. Emangnya bangsa yang hancur ini masih bisa bangun dong pun negara? Masih bisa bangun tuh Yerusalem? Masih bisa bangun itu kemegahan bait suci? Beta sih sudah yakin. Bahkan mungkin raja juga tidak yakin. Kenapa? Karena bangsa ini sudah hancur, sudah dibuang. Tidak ada lagi harapan. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan Esra pulang itu dengan iman, tetapi orang lain belum tentu beriman. Belum lagi kalau dia sudah sampai ke tanah perjanjian, di mana orang-orang sudah bergaul dengan penyembahan yang berbeda, yang sudah bergaul dengan ilah-ilah lain, yang sudah punya penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala di tanah Kanaan itu sangat-sangat menipu, karena dewa-dewa mereka adalah dewa-dewa kesuburan, dewa-dewa yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Menyembah Baal, menyembah Astoret, Asyera dan sebagainya, itu semua adalah dewa-dewa yang berhubungan dengan pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Jadi mereka sudah betul-betul sudah betul-betul tercemar
Nah sekarang Esra bawa kebenaran, penyembahan yang benar. Apakah mereka masih bisa terima? Bapak Ibu Saudara, kita ada di masa yang mirip dengan itu. Kita sekarang bawa kebenaran firman ke kantor. Kita bawa kebenaran firman ke tempat kerja, ke tempat aktivitas. Dan salah satu poin dari kebenaran itu berkata bahwa mujizat itu nyata. Di dalam Yesus ada perlindungan, di dalam Yesus ada kemenangan. Engkau percaya Yesus, engkau diberkati. Di sini masih ada yang bisa bilang amin? Puji Tuhan, semua bilang amin. Tapi di luar belum tentu. Apakah kita masih berani membawa kebenaran itu? Bahkan ada yang nyindir, kalau memang Tuhan Yesus penyembuh dan besok berdoa percaya kepada Tuhan Yesus, tapi di tempat isolasi itu didoakan itu orang-orang COVID. Ada enggak yang berani? Saya tantang mahasiswa tadi, kemarin dan tadi saya ngajar. Kalian percaya mujizat? Percaya. Saya ngajar pelajaran mata kuliah logika. Dan dalam logika kalian masih percaya mujizat? Masih. Nah, saya tantang, mari sih, beta pas bawa mobil, bawa pi rumah sakit kok, pi doa. Langsung. Kenapa? Takut. Persoalan yang hampir mirip dialami oleh Esra dan dialami oleh orang percaya di tahun 2020 berapa ini? 21 sampai di 2020 berapa saya lupa gara-gara ini keadaan. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Kalau Esra pada waktu itu mundur, tidak jadi itu reformasi iman di tanah perjanjian, tidak jadi, batal. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai dia. Tapi dia maju Saudara. Haleluya. Dia maju. Maju dengan berani. Maju dengan seluruh pasukan, dengan seluruh orang yang beserta dengan dia. Maju dengan harta benda. Tetapi di titik yang berat, di momen di mana pergumulan itu sudah sangat berat dia rasakan, dia bilang mari kita merendahkan diri, berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Esra punya koneksi. Siapa? Raja. Bisa saja dia minta pasukan. Ini ketemu mau perjalanan, ini ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Bisa-bisa di jalan mereka hadang kita, mereka rampok kita, mereka bunuh kita. Aduh, tolong raja kirimkan pasukan beserta dengan kami sebagai pengamanan. Tidak. Esra punya koneksi, tapi dia tidak manfaatkan itu. Betul nanti akan ada bantuan, tetapi yang nomor satu, beta bilang bye-bye ini malam. Nomor satu, pertama dan yang utama adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Jangan jadikan Tuhan sebagai nomor terakhir ketika koneksi sonde mempan, ketika vitamin sonde mempan, ketika obat sonde mempan. Sekarang azitromisin sudah tidak boleh dipakai. Dulu ketong su pakai siapa? Ayo. Dunia ini berubah. Dulu bilang obat ini, obat itu, sekarang dilarang oleh WHO. Padahal dulu WHO yang suruh ini obat. Sekarang ganti lagi. Kalau kita mengandalkan yang lain terlebih dahulu, maka kita akan gali, tutup, capek dan tidak ada solusi. Nomor satu, saudara, untuk imun dan aman kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Esra bilang mari kita puasa. Saya selalu bilang di anak-anak sekolah Alkitab, doa puasa itu jangan dijadikan kebiasaan. Oh ini hari puasa, tahan lapar sedikit. Bukan. Saya selalu, ini pelajaran doa puasa saya kasih kan. Doa puasa itu, apalagi puasa itu adalah sesuatu yang dahsyat. Itu kedekatan dengan Allah. Kenapa? Karena ada upaya untuk merendahkan diri. Jadi jangan jadikan itu sebagai rutinitas tiap hari Jumat dia tahan lapar. Tidak. Harus ada sesuatu yang bermakna. Dan Esra melakukan itu. Didasari oleh pernyataan iman, saudara. Pernyataan iman yang sangat berani di ayat 22. Ternyata sebelum jalan dia sudah bilang kepada raja, raja, sende usah banyak pikir dengan ketong. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Katakan amin.
Katakan kepada COVID, katakan kepada resesi ekonomi, katakan kepada semua masalah kita, tangan Allah kami sanggup menyelamatkan kami. Itu tindakan iman. Jalan dengan itu. Dapat kabar PPKM katanya diperpanjang lah, apalah. Mau sampai kapan? Ketum begini ini sampai kapan? Sudah ada kerusuhan, kecil maupun besar di beberapa tempat. Orang sudah bisa makan. Ya puji Tuhan yang punya gaji per bulan, gaji tetap mah enak. Yang kerja 1 hari makan 1 hari, sudah bisa keluar, dia mati. Memang pemerintah sekarang gamang dan bingung. Makanya kita harus berdoa, berpuasa, meminta Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kita. Bagaimana ini mau menyelesaikan persoalan ini? Ada beberapa teman kami yang tinggal di negara-negara maju. Kalau bilang lockdown itu saudara, 2 minggu itu tidak ada satu setan pun keluar rumah. Jangankan orang, setan saja sonde. Betul. Tapi ya dijamin dapat uang sewa rumah dibayarin, makanan dikasih. Lah kita Indonesia, negara berkembang bro, belum negara maju. Tapi satu hal, mari kita maju dengan iman. Haleluya. Haleluya, maju dengan iman. Katakan kepada Raja, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, sanggup menyelamatkan orang-orang yang mendekat kepadanya. Haleluya. Dan saudara, ini bukan cuma omong, tapi ini pengalaman. Ayat 23 saya baca kembali. Jadi berpuasalah kami. Jadi surat ini kan ditulis setelah semua peristiwa ini terjadi, saudara. Ini memoir, ini buku hariannya Esra. Bukan surat, kitab. Kitabnya ditulis setelah semuanya terjadi. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Dan apa saudara? Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Asal yang kita minta ini bukan untuk memuaskan daging kita. Bukan untuk memuaskan ego kita, bukan untuk memuluskan cita-cita jasmaniah kita. Tapi memang sungguh-sungguh ya Tuhan, bergumul, berdoa. Ada seorang jemaat di tempat ini ketika kami mau bikin praise and worship, tanya-tanya temanya apa ya, dia bilang Kahit coba temanya itu berdoa untuk bangsa, berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk keadaan kita. Memang harus ada beban seperti itu supaya dipulihkan. Dan saya yakin kalau kita mengambil bagian kita berdoa, memohon tanpa ada kepentingan di balik itu, ya iyalah kita berdoa untuk Indonesia. Emang kepentingan kita apa? Apakah kita presiden? Kan tidak. Apakah kita dapat uang dari itu? Kan tidak. Kita dapat apa dari itu? Tidak. Tapi memang sungguh-sungguh Tuhan tolong dulu, kasihan ini negara ini. Tuhan tolong. Dan firman Tuhan katakan doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Sebentar kalau kita berdoa saudara, bawa hati yang rendah, bawa hati yang berserah, dan mohon Tuhan tolong. Tuhan tolonglah kami. Saya akan kutipkan satu ayat yang sudah sempat saya singgung kemarin di ibadah rayon. Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14. Ayat 11 sampai 14. Yang saya singgung kemarin tuh ayat 12. Tapi kita baca dulu ayat 11. Yohanes 14 ayat 11. Yang sudah lihat boleh bilang haleluya. Terima kasih. Ayat 11 Yohanes 14 1, 2, 3. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Haleluya. Saudara masih percaya Tuhan? Setidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu.
Kita sudah pernah mengalami mujizat Tuhan. Kita sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan. Ingatlah itu dan percayalah, Tuhan ada, Tuhan menolong. Dulu pernah, sekarang pasti, masa depan dijamin oleh Tuhan. Setelah itu ayat 12, sama-sama ayat 12. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kepada kita yang percaya diberikan tanggung jawab mengemban pekerjaan yang sama. Saya sudah singgung kemarin, bukan berarti bahwa kita harus menjadi penyembuh seperti Yesus. Ada orang-orang yang diberikan karunia seperti itu. Tetapi mari kita lakukan tanggung jawab kita. Paling minim sekali, standar sekali, ada lutut yang terlipat untuk berdoa. Seperti yang diajarkan oleh teladan Esra, berdoa memohon. Itu minim. Habis berdoa bangun. Lalu setelah bangun mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan, membantu orang lain, memberi semangat, menyebarkan kabar positif. Negara ini sudah penuh dengan kabar buruk. Medsos kita penuh dengan kabar buruk. Sebarkan yang positif, sebarkan yang baik. Membangkitkan semangat. Kita bisa. Banyak orang yang terpuruk saat-saat ini. Tapi mari kita menjadi alat pekerjaan Tuhan untuk membangkitkan kembali semangat-semangat yang sudah mulai redup. Haleluya. Kita melakukan pekerjaan yang dilakukan Yesus lebih besar lagi, lebih menjangkau lagi. Bukan berarti kita jadi lebih sakti, bukan. Tapi kalau Yesus hanya terputar-putar di daerah Palestina, di tanah perjanjian, sekarang kita bisa gerak keluar itu. Orang percaya tubuh Kristus keluar dari sana, menjangkau seluruh bumi. Sampai di NTT, sampai di Kota Kupang, sampai di keluargamu, sampai di bisnismu, sampai di orang-orang yang ketemu dengan engkau. Lebih besar bukan? Boleh bilang amin. Mari mindset ini saudara. Karena iman kita sekarang sementara digugat oleh keadaan. Sementara ini iblis dan keadaan dunia sementara berkata, mana percayamu? Mana imanmu? Kalahkan dengan aku, kalahkan. Kalahkan dengan situasi. Mana? Ayo mana? Jangan kita menyerah. Kita berlutut berdoa. Dan setelah berlutut berdoa, kita bangkit dan bekerja. Karena ayat 13 dan 14 katakan begini. Yohanes 14 ayat 13-14 sama-sama 1, 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat ini jangan dipotong. Oh pokoknya apa saja yang beta minta pasti Tuhan akan sediakan. Bukan. Konteksnya adalah ketika kita bekerja untuk Tuhan. Waktu kita sementara bekerja bagi Tuhan, waktu itulah apapun yang engkau minta diberikan oleh Bapa di sorga. Tapi kalau kita cuma kerja untuk diri sendiri, untuk kepentingan sendiri, cari aman sendiri, ya enggak lah. Jadi jangan dipotong ayat-ayat Alkitab itu, ada konteksnya. Konteksnya Bapa akan melakukan, akan memberi apa yang kamu minta di dalam nama Yesus. Kalau kita mau bekerja, kalau kita mau bertindak, kalau langkah iman kita mau melangkah. Haleluya, haleluya. Esra berjalan dari istana raja dengan iman. Lebih dahulu sudah berkata kepada raja, sonde usah kawal kami, Tuhan kami akan mengawal kami. Ketika dia berjalan ada persoalan, dia tunduk berdoa berpuasa, Tuhan tolonglah, dan Tuhan kabulkan. Tuhan sertai dia sampai di tanah perjanjian. Sampai di sana dia melakukan reformasi rohani, reformasi iman, mengabarkan firman. Dan ketika orang-orang mendengar, orang-orang percaya karena melihat bukti iman. Dan terjadilah Yerusalem berhasil dibangun, Bait Suci berhasil dibangun, kerajaan Yehuda berhasil didirikan kembali. Apa yang hancur dari hidup kita? Apa yang sementara tertimpa masalah dari hidup kita?
ekonomimu, rumah tanggamu, hubunganmu dengan Tuhan. Mari jalan dengan iman. Mari punya komitmen iman. Tetap percaya, engkau jalan, lakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan, dan engkau akan melihat apa yang kita minta, apa yang kita gumuli, apa yang kita doakan akan dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kuasaku, pengharapanku, seturut yang kulihat, hingga ku masuk ke hadirat-Mu, Kau tunjukkan duniamu, di mana batas sirna. Mujizat adalah warna, mujizat-Mu membuat yang ada dari yang tak ada. Mujizat-Mu sanggup membatalkan niat musuh-musuhku, membangkitkanku dari lemah maut. Oleh mujizat-Mu aku sembuh. Terbatas kuasaku, pengharapanku, seturut yang ku lihat, hingga ku masuk ke hadirat-Mu, Kau tunjukkan duniamu, di mana batas sirna. Mujizat adalah